Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara rindu memberikan persembahan dapat dikirim melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah. Kita mengambil saat teduh. Jemaat dipersilahkan berdiri. Melalui kebangkitannya kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup yang dinamis dan penuh dengan kejutan. Di dalamnya ingatan akan Tuhan selalu menjadi dasar yang memampukan kita untuk terus berjuang dan berjalan dengan pengharapan. Ia yang mulia sudah, sedang, dan akan terus berkarya bersama ciptaannya dalam mengisi dan mewarnai kehidupan ini dengan penuh makna. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui pujian kepada Tuhan. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Saudara-saudara, kita memasuki ibadah ini dengan keyakinan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, perjalanan ke Emmaus yang dialami oleh dua murid Yesus menjadi bukti bahwa ia bangkit dan ia peduli terhadap ciptaan yang masih membutuhkan waktu untuk dapat mengerti apa yang terjadi. Perjalanan itu bukan sekedar perjalanan, namun juga menjadi momen mengingat dan memaknai Kristus yang membawa kedua murid pada perubahan secara sudut pandang. Perubahan inilah yang kemudian menjadikan mereka dapat mengerti bahwa dengan keyakinan meneruskan berita dan sukacita kebangkitan itu kepada lebih banyak orang. Saat ini, mari kita menoleh sejenak terhadap
kehidupan kita yang sudah kita lewati dan memaknai bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali kita memuji nama Tuhan. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami merindukan sabda-Mu. Berkenanlah Tuhan bersabda, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejoli yang sedang kasmaran pasti merasakan perasaan mabuk kepayang. Mereka akan saling memuji penampilan pasangannya masing-masing. Jalinan kedekatan hati atau emosional membuat mereka saling percaya dan peka. Kalaupun ada kesalahpahaman, mereka akan mudah menyelesaikannya dengan baik. Salah satu cara mengatasi kesedihan adalah dengan bercerita. Dua orang murid Yesus pergi ke Emmaus sambil mempercakapkan guru mereka. Percakapan mereka bisa jadi adalah cara untuk menyalurkan kesedihan, berbagi rasa, meringankan beban kedukaan yang ada. Boleh dibilang mereka saling menghibur dengan jalan bercerita. Ketika sedang bercakap-cakap, mereka tidak menyadari kehadiran Kristus. Mereka lupa ajaran Yesus mengenai penderitaan dan kebangkitannya. Padahal mereka telah menghabiskan banyak sekali waktu mendengarkan pengajaran Yesus, hidup bersama-sama dengan Yesus. Namun, bukan berarti mereka tidak mengenalinya. Hati mereka sangat peka. Meskipun dikatakan lamban, mereka mengenali Yesus dari caranya berbicara. Mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kepekaan hati semacam ini muncul dari relasi yang dekat, yang intim dengan Yesus. Saudara-saudara, usaha atau upaya untuk lebih mengenal Yesus Kristus perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan tekun berdoa, rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan, maka hati kita akan diasah menjadi semakin peka untuk mengenali suara Tuhan. Dengan mengasihi sesama, kita belajar untuk menerapkan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam hidup ini. Ini kerinduan kita sebagai orang percaya, yakni kita memiliki relasi, hubungan yang baik dengan Allah. Dan hubungan yang baik dengan Allah itu bisa diibaratkan dengan relasi sepasang kekasih, dua sejoli yang sedang kasmaran. Sebagai kekasih Allah, mungkin kita telah banyak membaca dan mendengarkan firman-Nya. Kedekatan dengan Allah seharusnya menjadi landasan kepekaan hati kita. Dengan begitu kita bisa mengerti setiap jalan yang diarahkan Tuhan untuk kita. Proses menjadi peka dan mengenalnya adalah pembelajaran seumur hidup kita. Jadi pertanyaannya untuk saudara dan saya adalah, maukah kita belajar mengerti kebenaran Tuhan agar kita lebih peka dan menyadari mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita? Maukah kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan sehingga kita cepat mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya dan melakukan apa yang menjadi
kerinduan Tuhan untuk kita lakukan sebagai umat-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami boleh menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dan juga sesama kami. Kami mohon kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit. Kami serahkan Mbak Lucy dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kekuatan dan penghiburan juga kiranya Tuhan limpahkan bagi keluarga yang sedang berduka. Berkati kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pemuda dan pemudi, juga saudara-saudara kami yang berulang tahun, limpahkanlah karunia, berkat dan panjang umur. Ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati gereja-Mu dalam pelayanan, juga pemimpin kami dari pusat sampai daerah, agar mereka mampu memimpin bangsa kami dengan baik. Dalam suasana Idul Fitri kami mohon berkat, agar saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri mampu merayakannya dengan penuh sukacita sebagai hari kemenangan. Ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan. Kita persiapkan persembahan terbaik kita haturkan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan kita dengan pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam kerahiman-Mu kami membawa persembahan tanda syukur atas kasih-Mu yang merengkuh keberdosaan kami untuk Kau basuh dengan cinta-Mu yang memulihkan dan memuliakan kemanusiaan. Semoga Allah berkenan atas persembahan syukur ini dan kami dikuatkan untuk menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadirat Tuhan. Kami memohon berkat-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lupa doa syafaat. Woi,
Lupa dewasa Pak. Gak apa-apa. Sekarang harus selesai. Nah, sekarang. Bapak Ibu dipersilahkan tetap berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.